Oke, selamat datang di Sini Ride. Jadi Siniar and Ride. Waduh, ini adalah segmen baru nih di channel saya dan ini cuman audio doang ya. Jadi ya semacam podcast gitulah dan kemungkinan harapannya sih bisa saya upload 2 hari sekali. Jadi topiknya ini membahas tentang otomatis dunia persepedahan, dunia per-YouTubean saya dan mungkin pandangan-pandangan saya terhadap upgrade komponen atau ya seputar sepeda lah, bahasannya seperti itu. Oke, dan ya ini adalah episode pertama, jadi moga-moga sih bisa berkelanjutan dan akan dirilis untuk member dan non-member ke depannya, dan mungkin untuk member doang, ya nggak masalah sih. Kita lihat nanti responnya seperti apa. Oke, jadi ini karena audio doang, kalian bisa dengerin mungkin pas sambil kerja atau mungkin sambil belajar ya. Atau mungkin pas belum tidur gitu. Karena kan ini durasinya lumayan nih. 15-20 menit ya. Jadi ya sebelum tidur nih iseng-iseng tuh dengerin ini. Dengerin saya ngoceh lah pokoknya. Oke? Siap. Jadi di episode pertama ini saya mau cerita nih tentang kenapa saya balik ke YouTube. Sebenarnya bukan balik sih. Balik lagi ke bikin konten ya. Nah sebelum itu saya mau cerita dulu kenapa waktu itu saya memutuskan untuk pensiun, oke? Jadi biar urutannya jelas. Di tahun 2019 nih. Jadi kan di tahun 2019 waktu itu channel saya tuh udah hampir 3 tahunan lah ya. Jadi kan saya starting 2016 untuk sepedahan ya. Kalau channel sendiri sih dari 2008. Cuman waktu itu memang belum fokus ke sepeda. Oke, jadi 2016 ke 2019 itu kenaikan channel saya ini cukup linear gitu. Maksudnya linear nih yang nggak tinggi-tinggi banget tapi nggak jelek-jelek amat. Jadi perlahan tapi pasti ya. Alon-alon asal kelakon. Jadi ini naik perlahan. Begitu pandemi, jadi begitu pandemi kan orang-orang tuh pada hobi sepedahan tuh tiba-tiba tuh ya. Jadi sepedaan waktu itu sempat booming banget. Dan ya kalian tahu lah gimana lah banyak orang-orang yang memutuskan untuk beli sepeda dan sebagainya. Dan itu berimbas ke channel saya juga. Karena kan orang yang tadinya nggak nonton YouTube tentang sepeda akhirnya jadi pengen tahu tentang sepedaan tuh apa sih, apa aja yang harus gue tonton nih. Nah dari situ tuh channel saya naiknya drastis. Oke, pokoknya puncaknya itu di bulan Juni 2020. Itu viewernya gila-gilaan ya. Terlebih waktu itu saya upload video ini. Shimano Deore yang 12 speed, itu kan baru rilis tuh. Ketika baru rilis, itu demand, maksudnya tuh engagementnya gila-gilaan. 2020 pas Juni itu puncak-puncaknya nih. Juli udah mulai turun, makin turun. Nah, dulu saya kan targetnya tuh memang nyari duit. Bikin konten tuh memang pengennya balik modal dong, karena kan saya udah spend waktu, spend tenaga, lalu spend invest ke beberapa alat juga yang kalau di total mungkin nggak murah juga ya. Contoh kayak saya beli part untuk upgrade, itu kan harganya juga ya kalian tahu sendiri lah. Ke kamera juga sebagainya. Otomatis ketika saya bikin konten, saya mengharap imbalannya itu berupa materi. Oke, uang dari AdSense atau mungkin dari sponsorship atau endorsement. Jadi itunya target utamanya itu. Tujuan utama saya bikin konten itu, oke, jujur. Dulu saya nggak terlalu memperhatikan komen-komen juga. Paling saya baca-baca sekilas, oh ya ada komen. Cuman nggak terlalu saya balesin karena itu ya, karena orang yang nonton sepeda waktu itu yang main sepeda kan berbagai macam tuh. Jadi campur baur, orang yang nggak ngerti saya kayak gimana tiba-tiba masuk ke channel saya dan komen kadang suka sembarangan. Nah itu menyebalkan sekali memang, cuman nggak bisa dihindari. Cuman anggap aja ya udahlah, hitung-hitung dia nyumbang viewer ya. Nah ketika mulai turun saya ngerasa kayaknya udah abis nih sepedahan nih, udah trennya udah nggak oke lah.
Akhirnya pas terakhir itu pas goes bareng patrol, saya memutuskan untuk stop dulu. Bahkan saya ngomong untuk pensiun. Dan bener abis itu saya nggak bikin konten lagi tuh. Kayak, gue udah capek lah. Ini kayak nggak ada hasil lah gitu ya. Karena ya udah gitu doang gitu. Jujur memang AdSense yang saya dapat paling tinggi waktu pas bulan Juni 2020 itu 7 juta. Oke. Dan itu tuh bener-bener puncaknya ya. Makin lama makin turun, Juli 5 juta, besoknya makin turun. Dan balik lagi ke kondisi per bulan tuh paling sejutaan ya. 1,5 juta. Jarang banget nyampe 2 juta, kayaknya hampir nggak pernah deh. Pokoknya sebulan tuh rata-rata di sejutaan lah. Dan kalau saya compare dengan pendapatan untuk utama saya dari pekerjaan, itu jauh lah. Jadi saya nggak bisa anggap si duit AdSense itu sebagai penghasilan utama. Anggapnya kayak, ya buat ongkos bensin doang lah, paling ya buat gantiin bensin. That's it. Selesai. Ketika turun, audiens turun, saya ngiranya ya udah nih emang trennya udah habis. Akhirnya saya mutusin untuk cabut karena ngelihat audiensnya juga kayak udah nggak ada deh. Nah, pas November 2021 si Patrol itu ngundang untuk launching produk-produk mereka waktu itu di Bali ya. Sebelumnya kan sempat tuh di Cideng, cuman harusnya di Bali, cuman kurang greget ya. Akhirnya mereka 2021 baru ke Bali. Bukan semua konten kreator sih, beberapa konten kreator sepeda, khususnya mountain bike itu diundang. Ada Om Imam, Mas Imam ya Fact TV, ada Rock and Roll Daddy, Santa Case, lalu e-bike TV itu diundang untuk goes bareng dan sekalian nyoba produknya. Nah, ketika diundang, saya panik tuh karena waduh, gue udah lama nih nggak bikin konten sepeda nih. Terus GoPro juga pada dijual kan. Ya, jadi waktu itu pakai GoPro Max itu udah dijual. Pokoknya murah banget deh, sepaket tuh 5 juta gitu. Aslinya kan berapa ya si GoPro Max? Karena emang niat pensiun, ya udahlah gue jual aja deh. Mau nggak mau beli GoPro lagi karena masa sih udah diundang nanti di sana nggak bikin konten kan? Nggak mungkin dong. Akhirnya ya udah deh beli GoPro 9. Berapa sih, 4 jutaan dah waktu itu deh. GoPro 9 beli, berangkat tuh ke Bali, konten, bikin set edit, upload, selesai. Datang lagi sponsorship. Waktu itu dari Fume ya, kacamata. Kacamatanya masih saya pakai sekarang karena enak banget, ringan dan nyaman. Ini nggak disponsorin Fume ya, cuman saya cerita aja produknya emang enak gitu. Emang bener dia, ngeklaimnya emang enteng dan nyaman. Fume masuk. Dan nggak lama juga beberapa kali kerjasama dengan Bukalapak untuk ngisi konten di channel mereka tentang sepeda, bikin tutorial segala macem. Mungkin nggak saya upload ya di channel saya, kayaknya nggak saya upload deh. Ya dari situ mulai ngerasa gue bikin konten lagi ya. Tapi ntar dulu deh, karena kebayang komen-komen netizen yang waktu itu tuh kan rada nyelekit juga. Itu yang bikin males tuh. Udah lama nih nggak bikin konten, mungkin 6 bulan kah. Baru terakhir yang pertama kali upload lagi pas E5, jadi Patrol E5. Nah ini sebenarnya cerita lucu juga sih, karena itu syutingnya tuh udah lama banget ya. Jadi 3-4 bulan syuting lah, baru gua upload videonya gitu ya. Nah di upload itu bukan karena emang video baru, tapi waktu itu hard disk di komputer nih udah penuh nih. Nah, si video E5 ini kan masih nongol. Biasanya itu kan kalau udah penuh, saya pindahin ke eksternal. Jadi sebelum saya saya pindahin ke eksternal, saya edit dulu. Saya upload, baru saya pindahin. Jadi biar hard disknya kosong. Nah, gara-gara itu sih saya upload. Jadi bukan karena syuting baru gitu, video baru. Nah, abis di-upload, banyak tuh komen-komen, wah bang, welcome back bang, wah akhirnya konten lagi bang, waduh gue kangen nih suara intro yang teret, waduh suara yang lama tidak terdengar. Pokoknya komen-komen positif dan ngasih dukungan lah. Oke, itu upload. Terus video yang
ini ngopi bareng teman-teman KSS tuh. Itu diupload juga. Dan itu juga video lama juga, jadi udah 3 bulan yang lalu lah syutingnya baru di-upload gara-gara mau dipindahin ke harddisk eksternal. Jadi biar harddisk SSD di komputer tuh kosong. Gara-gara itu komen juga, wah welcome back, wah senang lagi akhirnya gue ini lagi, wah bang kemana aja bang, wah kangen gue nonton channel lo. Di situ pak ternyata pak apa namanya, orang ngarepin ternyata ya nungguin channel saya ya. Orang tuh apa sih, pengen nonton kayak ada yang hilang gitu mungkin ya, kayak wah nih nggak ada videonya Bang Ageng nih, gue akhirnya ada lagi, gue senang banget ada yang kayak komen kayak gitu, sampai bang gara-gara lo nih gue jadi pengen sepedaan lagi nih, ngeliat belusukan, oh jadi pengen ini lagi. Ternyata itu yang bikin saya happy tuh ternyata bukan AdSense, tapi komen-komen support yang nungguin video saya. Ternyata itu yang bikin saya ngerasa, wah kayaknya gue harus bikin konten lagi deh. Itu. Walaupun ini ya, orang mungkin ngiranya saya nggak bikin konten, terus saya udah berhenti sepedaan. Padahal nggak. Kalau gue itu rutin nih dua minggu, seminggu 2-3 kali. Jadi kadang kalau hari weekday itu sore, kalau weekend kadang bareng KSS atau mungkin saya solo ride. Tapi saya tetap goes, bukan berarti nggak bikin video nggak goes, nggak. Ya orang ngira-ngiranya tuh saya benar-benar berhenti ya dari dunia sepedahan gitu. Ya kayak gitu deh. Ya harapannya sih dengan segmen baru ini di Sini Ride ini bisa lebih aktif lagi ngisi konten-konten di channel saya di YouTube. Dan ya kayaknya gitu aja deh ceritanya kenapa saya balik lagi ngisi konten ya di channel saya. Oke, semoga bisa konsisten upload untuk segmen ini 2 hari sekali ya. Thank you, sampai jumpa.